visi yang akan kami sampaikan dan misi tidak terlalu penting sebenarnya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa visi misi yang kami sampaikan itu normatif sesuai dengan keinginan RPJP D sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Tapi ada hal yang ingin kami sampaikan yang lebih mendasar, yaitu Jakarta ku aman karena indah adabnya. Ti Cekwe. Apa sudah lupa? Ti Cekwe. Masih ingat? Ingat. Ini yang sudah mulai tergerus saat ini. Kita harus kembali kepada ajaran adab Tionghoa sebenarnya. Kalau sudah berbicara seperti itu, selesai masalah. Betul? Ini aja masalahnya. Jakarta aman kalau nilai-nilai dari Ti Cekwe-nya tetap dipegang oleh pemuda-pemuda, generasi muda bangsa. Maka saya mengajak kembali kepada kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur ajaran warisan orang tua kita. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini yang terpenting. Maka otomatis Jakarta kita aman. Karena tanpa Jakarta aman, investasi tidak akan datang. Tanpa aman, buat apa kita menjadi gelisah dan khawatir pergi kemana-mana jam 10, jam 11, jam 12 malam kalau masih tidak aman. Kita punya aparat kepolisian, kita punya tentara nasional Indonesia. Tetapi kenapa perasaan itu sampai detik ini tidak pernah membuat kita merasa aman? Ada yang salah dari penanaman nilai-nilai adab bangsa kita. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama dermaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan Detik seterusnya, ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya,
tulisnya. Save Jakarta, save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? Nomor berapa? Pak Kun dan Pak Larma. Kun Fayakun. Kun Fayakun. Ya, dengar ya, dengar ya. Satu, dua, tiga, dua. Satu, dua, tiga. Sesi di belakang, Pak. Sesi di belakang. Bukan di kafinya dong. Awalnya kan di kafe. Biar fit aja. Kan tadi habis mandi. Saya mampir di sini dulu, mampir ganti haji. Ini kakak mana rumah? Oh iya, Basah. ya. Tadi basah. Ya. Enggak, ini barusan dari Cilincing, Pak. Di Cilincing terus di apa namanya? Semper. Ya, karena ini sampai baru selesai jam 4 tadi, Pak. Ya. Pak Bram. masuk. Pakun masuk dulu. Jam berapa? 10. Kita terakhir aja. Kita biarin dulu masuk dulu aja. Oke, lanjut. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jakartaku Aman, Bapak Dharma Koronko dan Bapak Kun Wardana. Saya Julia Sari yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Inti DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
Ketua saya, mohon izin Pak Teddy, Ketua Umum Perhimpunan Sosial Perhimpunan Inti beserta jajaran ketua-ketua, wakil-wakil ketua, pembina Inti, Geman, yang terhormat Bapak Dharma Porenggun, yang terhormat Bapak Kun Wardana, dengan hadirin dan hadirat sekalian. Salam kebangsaan Indonesia, merdeka! Merdeka! Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada sore menjelang malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Inti Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya, Iwayan Suparmin, mewakili Ketua Umum Bapak Teddy Sugianto dan Bapak Sekjen Chandraya, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara silaturahmi kebangsaan Perhimpunan Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Bapak Dharma Porenggun dan Bapak Kun Wardana. Perlu Bapak ketahui bahwa Inti sejak tahun 2007 telah mengadakan pertemuan kebangsaan ini sampai kepada juga calon presiden dan wakil presiden. Saya lanjutkan. Senang sekali dan sebuah kehormatan bagi kami sore malam menjelang malam ini Pak Dharma Porenggun dan Pak Kun Wardana berkenan hadir di Sekretariat Perhimpunan Inti bersama pengurus Inti serta para tokoh pengusaha nasional dan tokoh paguyuban Tionghoa di Indonesia. Sebagai organisasi kebangsaan yang modern, tujuan Perhimpunan Inti mengadakan acara silaturahmi ini adalah selain untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta, juga untuk memberikan kesempatan kepada setiap pengurus dan anggota Perhimpunan Inti agar dapat mengenal lebih dekat, mendengar langsung, menyampaikan visi misi serta program kerja dari Pak Dharma Porenggun dan Pak Kun Wardana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semoga acara silaturahmi kebangsaan ini dapat membuat kita semua lebih kenal dan semakin sayang dengan pasangan Dharma Porenggun Kun Wardana yang akan membawa Jakarta aman karena indah adat rakyatnya. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Atas nama panitia saya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Tapi sebelum saya ada pantun. Ini yang ketiga kalinya Pak Dharma, karena yang pertama waktu pasangan tanggal 12 Oktober pasangan nomor 3, kemudian baru kemarin juga pasangan dari nomor urut 1. Bapak juga mesti ada pantun, kalau enggak dong. Ke sekolah pakai jas warna biru, hadiah dari orang tua tas baru. Kita pilih gubernur dan wakil gubernur agar Jakarta menjadi kota bertoleransi dan baru. Terima kasih.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Paslon nomor 2, Bapak Jenderal Dharma Kun dan juga calon suami Bapak Kun Wardana. Yang terhormat Pak Ketum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bapak Teddy Sugianto dan semua jajarannya Waketum, Al-Ubina, termasuk Bapak Abraham, Pak Wayan, Waketum dan juga Ketua Inti DKI, Pak Jendro, dan semua yang ada Pak Anda semuanya berdansi. Tibalah kita malam ini mau mendengarkan paparan dari calon gubernur kita paslon nomor 2 ini. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan data-data terkait tentang beliau supaya kita mengerti lebih dekat siapa sih sosok calon gubernur paslon nomor 2 kita. Saya akan mulai karena panjang banget, banyak banget, jadi saya akan meningkat izin jenderal. Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Honoris Causa Dr. Andes Dharma Porentun Magister Manajemen Magister Hukum ya sekali ya. Sekali beliau angkatan tahun 1998 di kepolisian ya. Di 1988 di kepolisian dimulai sebagai Dankon Gasus Poltabes Bandung Polda Jabar. Kemudian beliau dengan kurun waktu dari 1988 saya langsung ke 2015 di mana beliau menjadi bagian dari Bareskrim. Dimulai dari Wadir Pidum Bareskrim Polri di tahun 2015 dari bulan Juni. Kemudian di bulan 12 hanya 6 bulan di posisi tersebut beliau menjadi Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kemudian lanjut lagi hanya cuma 5 bulan yaitu Mei 2016 beliau menjabat sebagai Dirpidit Narkoba Bareskrim Polri. Kemudian bulan November 2016 sebagai Karo Renmin Pak Bareskrim Polri. Ya, kemudian yang terakhir kita sudah tahu ya bahwa di bulan Agustus 2018 beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi PSSN. Dilanjutkan Juli 2018 sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan yang terakhir yaitu di 31 Oktober 2021 sebagai analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Jadi singkatan semua. Saya mau supaya kita semua tahu bahwa beliau mendapat penugasan ke luar negeri begitu banyak dari 1 sampai 18 poin. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah di poin nomor 6. Di tahun beliau ditugaskan sebagai 220 bahasa Inggris ya 220 Session FBI National Academy di Quantico, Virginia, USA di tahun 2005. Keren banget ya dia ya. Kemudian beliau juga di Asia Pacific FBI NA Retainer di Canberra, Australia tahun 2006. Ini berhubungan dengan FBI lagi. Dan ketujuh di Asia Pacific FBI NAA Retainer di Bangkok, Thailand tahun 2007. Untuk kemudian saya loncat ke bawah yang izin ya Jenderal. Beliau hadir di bilateral meeting Indonesia China Cyberspace Administration of China yaitu CAC Beijing China 2018. Ya, ini jabatannya keren-keren terakhir di The Both Singapore International Cyber Week atau SLOW Singapore tahun 2019. Lalu beliau ternyata jago karate dan juga jago judo. Kalau judo Pak Jendro boleh belajar sama Pak Jenderal karena beliau juga ahli judo. Kemudian tugas-tugas beliau yang keren-keren yang terakhir adalah penangkapan tersangka Melina di Hong Kong tahun 1999
kasus Melina. Dan yang keenam, pemeriksaan saksi anak Menhub Haryanto dan Nutirto di LA dan New York, USA tahun 1999. Ya, ini penugasan beliau. Ini tentang calon gubernur. Bagaimana dengan cawagupnya yang masih muda belia? Saya kaget loh ketika Pak Dharma Kun ke Ancol, itu saya nggak tahu kalau segitu hebatnya. Yang pertama adalah cawagup kita ini masuk di Muri Museum Museum Rekor Indonesia. Itu sebagai mahasiswa termuda di usia 12 tahun. 12 tahun ya. Luar biasa. Saya baca lagi, lalu di umur 18 beliau sudah insinyur di, ini bahasa Inggris semua nih ya, Faculty Industrial Technology Trisakti University di tahun 1988. Kemudian Magister Engineer Science graduated from, sebentar saya baca dulu ya, ini dari Universitas Indonesia di Juli 1990, di usia muda semua ya. Kemudian jadi Doctor of Mathematics and Physics Faculty of Graduate Studies IPB. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dua-duanya luar biasa. Ya, kita hari ini berhadapan dengan tokoh yang luar biasa, satu tokoh senior dan satu tokoh muda usia luar biasa ya. Kita pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang tadi Pak Jenderal ingin beritahukan kepada kita. Untuk apa saya ikut di dalam YouTube ini? Nah, nggak sabar lagi, silakan Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila harus kita selalu dengungkan, karena Pancasila lah yang memberkatkan kita sampai Indonesia masih ada saat ini. Untuk itulah saya maju dalam pilkada kali ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Perhimpunan Tionghoa Indonesia. Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Indonesianya lebih penting. Siap. Oke. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen, dan Bapak Ketua Inti DKI Jaya, dan saudara-saudara sekalian yang berkenan dan hadir pada hari ini. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita boleh berkumpul di sini untuk silaturahmi dan saling mengenal lebih dekat antara kami berdua, Dharma Kun. Kebetulan nama saya Dharma Pongrekun dan wakil saya adalah Kun Wardana Abioto. Maka rekan-rekan menyebutnya Kun. Dengan Kun jadi Kun Fayakun. Jadi maka jadilah. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di masa Tuhan. Pertemuan kita pada sore hari ini, walaupun kami yang terakhir, bukan berarti kami yang terbelakang. Itu ada dalam rencana Tuhan agar Bapak Ibu sekalian mengenal terlebih dahulu yang lain dan membandingkan dengan kami yang masih muda-muda ini. Visi yang akan kami sampaikan dan misi tidak terlalu penting sebenarnya, karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa visi misi yang kami sampaikan itu normatif sesuai dengan keinginan RPJP D sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Tapi ada hal yang ingin kami sampaikan yang lebih mendasar, yaitu Jakarta ku aman karena indah adabnya. Ti Cekwe. Apa sudah lupa? Ti Cekwe. Masih ingat? Ini yang sudah mulai tergerus saat ini. Kita harus kembali kepada ajaran adab Tionghoa sebenarnya. Kalau sudah berbicara seperti itu, selesai masalah.
Betul? Ini aja masalahnya. Jakarta aman kalau nilai-nilai dari Cikeway-nya tetap dipegang oleh pemuda-pemuda, generasi muda bangsa. Maka saya mengajak kembali kepada kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur ajaran warisan orang tua kita. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini yang terpenting. Maka otomatis Jakarta kita aman. Karena tanpa Jakarta aman, investasi tidak akan datang. Tanpa aman, buat apa kita menjadi gelisah dan khawatir pergi kemana-mana jam 10, jam 11, jam 12 malam kalau masih tidak aman. Kita punya aparat kepolisian, kita punya tentara nasional Indonesia. Tetapi kenapa perasaan itu sampai detik ini tidak pernah membuat kita merasa aman? Ada yang salah dari penanaman nilai-nilai adab bangsa kita. Kami menawarkan ada 5 aman. Yang pertama, aman beribadah dimanapun kita berada. Dan bagi semua yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk Konghucu. Yang kedua, aman badan, aman jiwa. Maknanya apa? Aman badan kita tidak lagi boleh diracuni oleh apapun juga, baik makanan, baik kimia-kimia beracun yang selama ini kita terima. Jiwa tidak boleh ditakut-takutin, tidak boleh diintimidasi oleh siapapun, termasuk oleh saya. Pemprov tidak boleh menakut-takuti rakyatnya. Karena jiwa ini penting. Bagian daripada kesehatan yang terutama adalah jiwa. Mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat, makanya selamatkan jiwa keluarga kita. Yang penting jiwa. Kalau jiwanya kuat, tubuhnya pasti sehat. Kalau imannya kuat, imunnya pasti kuat. Yang ketiga, kalau sudah bicara yang ketiga, kita teringat tentang pihak ketiga adalah lawan yang selalu mengganggu kita. Siapa dia? Petugas yang nakal. Jadi aman dari petugas yang nakal, aman dari penjahat, dan aman dari mafia. Yang keempat, aman dari Pemprov yang tidak beradab. Jadi Pemprovnya harus beradab. Yang kelima, aman menularkan adab. Jadi kita semua menjadi agen-agen perubahan untuk menularkan adab kembali ke jati diri bangsa kita. Inilah lima aman yang saya akan usung selama menjabat menjadi gubernur, kalau Tuhan izinkan. Dan selama 5 tahun kami akan membangun Jakarta dengan filosofi rumah adat rakyat Jakarta, di mana rumah adat Jakarta itu terasnya ada di depan dan ada pagarnya. Maknanya apa? Jakarta welcome terhadap siapapun yang datang ke Jakarta. Makanya di teras itu ada apa? Balai-balai. Ada tempat untuk menerima tamu, ada kursi, ada meja untuk mempersilahkan datang ngopi di situ. Artinya apa? Tidak menutup kepada para pendatang, tetapi pagarnya itu adalah adab. Boleh datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Di Cikeway, kalau sudah lupa nanti saya bukakan, saya bacakan. Mudah-mudahan karena pemuda-pemuda yang paham akan adab di Cikeway, Jakarta pasti aman. Tidak akan malu berbuat nakal, malu tawuran, malu maling, malu korupsi, malu tawuran, dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai adab itu, semua selesai. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Persoalannya, kenapa kita merasa khawatir dengan keadaan bangsa ini? Saya ingin memberitahukan bahwa bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itulah yang mendorong saya untuk maju dan berjuang, bukan untuk kepentingan saya. Catat ini, bukan untuk kepentingan saya dan apapun, tapi saya berjuang maju mempertaruhkan nyawa saya
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta keseluruhan agar tidak lagi diperlakukan tidak adil. Saya bukan sekedar pintar bicara, hanya janji-janji palsu, ngomong saja dengan segala macam program yang kelihatannya menghipnotis kita. Tapi saya akan hadir sungguh-sungguh untuk membela kepentingan dan mencabut semua kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Kenapa kita selama ini masih belum merasa aman? Buat apa Jakarta maju? Buat apa rakyat Jakarta terang kalau kita hidup dalam penuh dengan kekhawatiran? Karena kebetulan saya latar belakang dari aparat keamanan, dan saya banyak belajar tentang keamanan, sehingga saya terbiasa melihat jauh ke depan apa yang tersirat, bukan yang tersurat. Bukan apa yang keluar dari mulut orang, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Saya terbiasa memahami tersebut. Saya dalam bidang reserse, saya melihat apa penyebab suatu kejadian terjadi. Lalu saya juga belajar intelijen, saya bisa melihat apa yang akan terjadi. Tapi bukan cheat code, bukan disetting oleh suatu kekuatan. Apa yang menjadi persoalan saat ini di bangsa ini adalah masalah ekonomi. Apa demikian? Ya, khusus buat kalangan bawah, menengah ke bawah, ekonomi menjadi persoalan pokok. Oleh sebab itu kami hadir untuk menawarkan suatu keadaan aman Jakarta agar ekonomi kembali bertumbuh. Lewat apa? Lewat kekompakan di antara masyarakat Jakarta, dan juga dengan para produsen yang sedang kesulitan menghadapi keadaan. Kami akan membuat suatu jembatan ekonomi agar rakyatnya bekerja sama menjadi marketing bagi produk-produk yang ada di Jakarta. Semoga nggak bingung, karena ini adalah peningkatan ekonomi. Kami akan jadikan Jakarta sebagai pusaran ekonomi nasional. Karena Jakarta ini berpotensi sekali menjadi pusat perekonomian nasional dan akan merambah ke global. Bukan hanya berpikir tentang Jakarta. Nah, dengan program kami Getuk Tular Adab, itu rakyat Jakarta bersama kita semua akan mendapatkan passive income tanpa harus terlalu banyak mengeluarkan dana untuk promosi atau marketing. Karena marketnya adalah rakyat sendiri. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka itu menjadi market yang besar. Bahkan Indonesia, ASEAN, Asia, Eropa, dan juga Amerika, bahkan Amerika Latin, itu akan menjadi pangsa pasar kita, dan Jakarta akan menjadi tempat yang paling makmur nanti di dunia. Kita akan selamatkan Indonesia mulai dari Jakarta. Kita melihat kenapa ekonomi menurun sekali, sedang terjadi inflasi. Semua itu akibat daripada pandemi yang lain. Tidak bisa dipungkiri, ekonomi kita menjadi rusak. Bukan cuma karena pandeminya, tetapi ada desain, ada cipta kondisi supaya ekonomi kita lari ke online. Dibiasakan untuk online karena tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, dan dibiasakan. Apa yang terjadi? UMKM, bahkan yang retail mati akibat Glodok pun sekarang banyak yang tutup. Kenapa? Karena bisa beli online. Ya, dari aplikasi TikTok, Temu, ya, dari dari daratan Tionghoa yang membuat TikTok aplikasi itu betul-betul menggerus. Tetapi hasilnya siapa yang merasakan? Bukan rakyat Indonesia, bukan warga Jakarta. Jadi dengan program Getuk Tular Adab, rakyat Jakarta yang akan menikmati semua. Semakin banyak, semakin besar pendapatannya. Karena bukan piramida ke atas yang akan kami buat, tetapi piramida terbalik, sehingga filosofi akan masuk semua ke dalam. Apapun yang kita kerjakan akan mendapatkan rewardnya yang saya sebut dengan residual. Residual adalah penerimaan berulang-ulang sampai ke cucu dan cicitnya nanti, dan dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga hanya dari rumah.
dengan handphone. Aplikasi akan disiapkan oleh Pemprov dengan menggunakan sistem blockchain untuk pembangunan ekonomi digital dan penguatan UMKM. UMKM, perusahaan-perusahaan yang besar yang sedang dalam kesulitan akan dibantu oleh Pemprov. Kami akan kawal dengan tim pembinaan, tim pembinaan. UMKM yang baru kami akan bina dengan tim ekonomi adat. UMKM yang sedang lesu, sedang kesulitan, kami akan bina dengan tim ekonomi adat sampai menjadi industri kecil di setiap rumah. Saya mau beritahu kepada kita semua, persiapkan diri supaya kita bersatu untuk memenangkan Jakarta. Kenapa demikian? Bulan Desember akan ada pengumuman pandemi agreement. Mungkin Bapak Ibu menganggap itu sudah lewat. Tidak. Ini adalah cipta kondisi yang akan menghancurkan bukan saja ekonomi dunia, tapi ekonomi bangsa kita. Dengan ketika diumumkan adanya lockdown atau PSBB, maka pergerakan kita akan dibatasi. Saat ini kita ada masuk dalam agenda terakhir ketiga dari politik global, yaitu kontrol populasi. Kontrol populasi ini apa? Mereka mengkontrol pergerakan hidup manusia. Makanya nanti akan ada smart city di kota itu. Seharusnya smart city dipakai bukan untuk mengontrol pergerakan kita, tetapi untuk mengontrol situasi, untuk mengamankan kita. Jangan dibalik, jangan kita yang jadi tersangkanya. Ya. Saya polisi, saya tahu, jangan kita yang jadi tersangkanya. Justru kita diawasi untuk jangan sampai ada tersangka menjadi kita. Itu, tetapi yang terjadi adalah smart city konsepnya adalah kita akan diawasi. Ya, seperti di China sana, itu akan nanti akan ada namanya kredit sosial. Begitu ada pelanggaran, rekening kita akan langsung ditilang dari rekening masing-masing. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kehidupan privasi kita sudah tidak ada lagi. Privasi kita adalah hak asasi manusia. Ya, saya tidak menakut-nakuti. Jangan percaya kepada saya, tapi silakan cek sendiri. Ya, saya akan bisa berikan datanya. Sedang diupayakan di mana? Di Swiss sana. Ya, ada World Health Assembly. Mereka sedang merencanakan memutuskan IHR, International Health Regulation, di mana dalam satu klausul disebutkan suatu negara boleh menyatakan pandemi tanpa perlu dibuktikan penyebabnya. Bayangkan, tanpa perlu dibuktikan penyebabnya. Kalau kemarin penentuan itu ditentukan oleh apa? Suatu alat untuk mendiagnosa, yaitu PCR. PCR bukanlah alat untuk mendiagnosa tersebut. Alat itu digunakan untuk apa? Mengcloning DNA kita. Supaya apa? Supaya dikirim menjadi bank data buat si pengusung daripada program ini, yaitu Mr. Bill Gates. Ya, jadi nanti mereka bisa mengirimkan bahan makanan ke Indonesia yang dapat melumpuhkan kekuatan tubuh hanya dengan mengetahui karakteristik atau coding daripada DNA daripada struktur tubuh manusia. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kami hadir di sini tidak nafsu pengen jadi gubernurnya, tetapi ini adalah perjuangan untuk keselamatan kita semua. Ya. Untuk apa kita membangun gedung-gedung tinggi, tapi hidup kita tidak nyaman? Keuntungannya buat siapa? Buat kita atau buat mereka? Ya. Kita perhatikan, kalau bapak saya ikut saya, bapak akan nangis, ibu-ibu akan nangis. Betapa ada keluarga yang hidup 50 tahun, tempatnya cuma 2x3. Di situ ada cucunya, dia hidup di Senen. Ya, bisa datang dengan saya. Tidak layak tempat untuk sanitasinya juga tidak ada. Bagaimana kita berharap tidak ada tawuran? Bagaimana kita berharap Jakarta ini aman? Kalau hidup mereka sendiri tidak layak. Kalaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan karena mereka pengen jadi orang kaya, bukan karena kemauan, bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Mari kita mulai membangun Jakarta bersama-sama.
Karena tidak enak kita hidup nyaman, sementara banyak orang yang juga adalah manusia ciptaan Tuhan yang tidak makan, untuk makan sehari aja sulit. Kadang-kadang mereka hidup Indomie satu dikerebes lalu digodok, airnya dibagi untuk makanan kuah hanya untuk sehari. Saya menemukan itu. Saya tidak tahan hati saya untuk tidak memperjuangkan mereka. Mereka menangis tidak jauh dari istana, hanya 4 menit. Boleh dilihat, banyak yang stroke, banyak yang sudah tidak bisa jalan, tapi mereka tinggal menunggu waktu saja dipanggil Tuhan. Karena mereka tidak tahu harus kemana mereka masuk. Tidak ada. Kebetulan di situ ada yayasan dari Dayak yang turut memperhatikan mereka. Saya berjalan bersama mereka di situ. Bahkan ada yang tidur beralaskan meja saja sedikit kayu, lalu atapnya itu langit. Saya tidak percaya karena gang itu kecil segini, jadi mereka kalau mau tidur dia di situ. Meja ditaruh di atas kepala mereka di bawah, hanya supaya embun tidak kena. Jadi mari saya membuka kita semua, kita bangun bangsa ini. Bangsa ini hanya bisa selamat kalau kita kompak. Kita gotong royong, tanpa kekompakan omong kosong. Kita tidak perlu banyak orang pintar tapi tidak punya kebijakan. Banyak orang pintar di Indonesia tapi dia tidak bijak. Kenapa? Karena adabnya sudah hilang. Yang mereka pentingkan hanyalah kepentingan dirinya dan kelompoknya. Orang pintar dia selalu tahu apa yang dia mau. Tetapi ketika dia mengambil keputusan yang diambil selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu dengan orang lain. Itu orang pintar. Tapi yang kita perlukan adalah orang pintar tapi bijak. Bijak itu apa? Dia mengambil keputusan untuk kepentingan sesama manusia. Ini yang kita perlukan. Kita rindu ada pemimpin bangsa yang berhati bapak, berhati ayah. Kita kehilangan seorang ibu negara yang betul-betul peduli kepada anak. Fenomena makan gratis kelihatannya bagus, tetapi apa yang terjadi? Makan gratis tidak perlu kalau orang tuanya mampu menghidupi anaknya. Jadi ekonomi keluarga, kenapa keluarga ini punya harga diri? Sebenarnya mereka tidak mau digratisin. Kalau dibilang bergizi, keluarganya kalau punya ekonominya aman, dia juga mampu kok memberikan anaknya gizi. Seorang orang tua tidak pernah ingin membuat kehadiran anaknya, berharap anaknya menjadi orang miskin, karena itu tidak beradab. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya seperti itu. Apakah terjadi begitu saja? Tidak. Semuanya tanpa kita sadari karena adanya kebijakan yang tidak adil. Saya beritahu, inflasi yang terjadi kali ini itu adalah kebijakan daripada politik ekonomi global. Menjadi sulit, barang sulit dicari, pabrik banyak yang tutup. Bayangkan, Sritex saja sudah kolaps 50.000. Ini tanda bahaya. Padahal Sritex ini bertahun-tahun dia memasok pakaian TNI lewat Kemhan. Bangkrut, ya. Kita tinggal menunggu waktu lagi kalau tidak diselamatkan. Jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh punya hati untuk rakyat, bukan penuh dengan strategi. Karena saya mau beritahu, makna strategi itu adalah memenangkan suatu pertempuran dengan cara yang licik. Ya. Banyak mungkin yang membantah, tapi faktanya di belakang layar banyak yang bermain itu. Kami dari Independen, kami datang dengan perjuangan semangat saja, kami tidak punya dana yang cukup. Ya. Kami juga tidak mungkin melakukan serangan fajar, boro-boro serangan fajar. Setiap acara yang diadakan, kami mau datang aja mikir bensinnya berapa, bagaimana kami bayar tol. Karena perjalanan sudah panjang, dari mulai Februari sejak saya deklarasi tanggal 3 sampai dengan detik ini. Itu saya bisa hidup, saya bisa berjalan sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan lewat orang-orang yang digerakkan hatinya. Kami tidak tinggal di sini pantai, di mana kami bisa jalan ke sana kemari, semua logistik sudah tersedia. Kami bekerja sendiri, program pun kami tulis sendiri, kami tidak punya konsultan hukum. Semua kami tangani dari nol sampai hilir. Strategi kami pun tidak desentralisasi, tapi desentralisasi. Kenapa? Kalau sentralisasi berarti kami harus
bertanggung jawab terhadap jalannya tim di lapangan. Tetapi karena kami tidak punya apa-apa dan Tuhan suruh pakai desentralisasi, setiap relawan otonom boleh buat apa saja sepanjang mereka ingin berjuang. Karena perjuangan daripada relawan bukan untuk kami sebenarnya. Mereka bergabung berjuang untuk kepentingan keluarga mereka sebenarnya, bukan untuk kami. Semoga Bapak Ibu bisa paham apa yang sedang kami perjuangkan. Yang kami perjuangkan sungguh-sungguh adalah untuk kepentingan selamatkan jiwa keluarga. Jiwa ini apa? Banyak nyawa yang akan hilang hanya dengan agenda-agenda health industry. Banyak nyawa-nyawa yang akan rontok imannya karena apa? Takut tidak makan, karena kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, mari saya mengencourage, saya mengajak, menghimbau kepada kita semua untuk berjuang bersama supaya Indonesia selamat. Kita mulai menangkan dari Jakarta. Sebelum lupa, saya ingin membacakan bukan pantun belakangan mengenai filosofi Nietzsche, supaya kita kembali ingat. Sekali lagi, tidak ada gunanya harta banyak kalau nilai-nilai luhur itu tidak dijunjung tinggi. Seorang pemuda harus menjadi seorang putra yang berbudi saat berada di rumah, dan seorang pemuda yang penurut saat di luar, tidak banyak bicara tetapi selalu dapat dipercaya dalam setiap perkataannya, dan wajib mengasihi semua orang tetapi bersahabat kepada rekan-rekannya. Jika ia memiliki tenaga lebih, maka biarlah ia berdisiplin untuk menjadikan dirinya terlatih. Seorang siswa harus menunjukkan bakti keluarga di rumah dan menghormati orang-orang di luar, bertingkah laku bijak dan dapat dipercaya, mencintai semua sesama, dan mendekati orang-orang bijak. Jika ia memiliki sisa tenaga, ia selayaknya mempelajari kerohanian dari orang-orang bijak. Jadi itu saya coba mengingatkan kembali, karena sebagai generasi muda yang cinta akan bangsanya dan memegang nilai-nilai luhur dari orang tuanya menjadi kekuatan yang tidak bisa digoncangkan oleh kekuatan apapun. Sesungguhnya Lemhanas bukan yang ada di Merdeka Selatan. Lemhanas ada di Sanur Baru kita. Tidak ada gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau kita punya hati pengkhianat. Kita bisa menjual informasi bangsa ini ke bangsa lain. Itulah kenapa mereka datang ke negeri ini, karena mereka mengincar 3 hal. Pertama, mereka mengincar geografi Indonesia. Mereka mengincar demografi untuk dikuasai adalah penduduknya. Dan terakhir, mereka mengincar sumber daya alam yang begitu kaya. Semua mereka lakukan dengan cipta kondisi. Selalu masalah muncul lewat sistem yang ada. Sistem yang ada yang kita rasakan selama ini selalu menciptakan masalah. Masalahnya dibuat, lalu muncullah persoalan di bangsa ini. Kemudian itu menjadi nilai ekonomi bagi mereka. Karena yang buat masalah dan yang menyelesaikan masalah adalah orang atau kelompok yang sama, supaya mereka mengais keuntungan yang besar. Itulah yang terjadi. Jadi kejadian kemarin COVID-19, pandemi, itu adalah konsep intelijen. Buat masalah, muncul reaksi ketakutan, didorong oleh semua media, lalu dia datang sebagai juru selamat menawarkan solusinya. Ini adalah konsep intelijen. Ini adalah by design. Jadi tidak perlu takut kalau nanti ada, karena ada kami dengan Pak Kun yang paham betul bagaimana mengatasi hal-hal yang akan mengancam bangsa ini. Kami berdua berjanji tidak boleh ada lagi intimidasi dari penguasa, khususnya di provinsi ini, untuk menakut-nakuti rakyatnya. Saya dan Pak Kun tidak akan pernah mau meninggalkan satupun warga Jakarta
yang tertinggal. Yang inovatif kami akan dorong untuk tetap maju. Yang kurang kami akan bimbing seperti seorang ayah membimbing anaknya, mulai dari dia merangkak, dia berdiri, dia berjalan, sampai dia berlari, sampai dia sukses. Sukses pun akan tetap kami kawal sampai Tuhan menghentikan kami hidup di dunia ini. Karena saya disuruh berbalas pantun, jadi saya ikut-ikutan. Ke pasar pagi beli ketupat. Jalan pulang lewat Senayan. Ekonomi kuat, rakyat sehat. Pilih nomor 2, Jakartaku aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sheshe. Apakah ketika Bapak menjadi gubernur bahwa ibu-ibu, para istri aman dari pihak ketiga, Pak? Aduh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dharma. Keempat, aman dari pemprov yang beradab. Betul Pak ya, keempat ya. Kelima, aman menularkan adab kita yang baik. Betul Pak ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk 5 aman yang telah dipaparkan. Berikutnya kita minta Pak Tun Wardana, Cawagup kita untuk memberikan presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum INTI Pusat, Bapak Sekjen, Bendum, kemudian juga semua jajaran, dan juga Bapak Ketua INTI DKI Jakarta dan semua jajarannya, dan semua hadirin yang ada hari ini ya di sini. Luar biasa. Kami ingin melengkapi tadi yang Pak Cagup sampaikan. Jadi kita memang memiliki suatu idealisme ya. Apalagi kalau kita lihat kemarin ini kita baru merayakan Hari Sumpah Pemuda ya. Di dalam Hari Sumpah Pemuda ini ada semangat persatuan ya. Semangat persatuan sebagai fondasi bangsa. Jadi persatuan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kita pelihara untuk membuat Jakarta yang lebih inklusif. Bagaimana kita ingin melakukan lompatan agar Jakarta bisa lebih inklusif pertumbuhannya, lebih memiliki kesetaraan, lebih memiliki kesejahteraan sosial. Nah, saat ini di dalam ekonomi digital kita ingin semua bisa berpartisipasi. Untuk itu kita memiliki program internet gratis untuk semua rumah di DKI Jakarta. Tetapi internet gratis ini seperti tadi Pak Dharma sampaikan, ini harus dipagari seperti rumah adat Betawi yang ada. Kita pagari dengan tim pembina adat. Kita pagari dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif. Kita pagari dengan kita akan memonitor, memantau traffic-traffic yang ada sehingga kita bisa evaluasi. Memagari dengan regulasi-regulasi agar nanti para warga Jakarta bisa mendapat manfaat positif dari internet ini. Internet ini bila ini diimplementasikan, maka bapak-bapak, ibu semua, adik-adik bisa bekerja ya. Jadi ada banyak potensi lapangan pekerjaan di dalam dan di luar negeri ya. Dan kita bisa nanti membangun ekosistem yang kuat ya.
bagaimana kurikulum di sekolah bisa diintegrasikan dengan pasar kerja yang ada, dengan persyaratan-persyaratan kerja, sehingga bisa link and match satu sama lain. Bagaimana pelatihan-pelatihan vokasi bisa diberikan agar mereka juga bisa layak untuk bisa bekerja, diberikan sertifikasi yang melekat kepada personal mereka agar mereka bisa memiliki nilai tambah dalam kehidupannya. Kemudian bagi yang ingin bekerja, para UMKM, bagaimana didorong UMKM ini hingga dia bisa berhasil. Tadi disebutkan Pak Cagup bahwa ada nanti tim pembina ekonomi Adam, ya, yang nanti akan mendukung hingga bisa berhasil, bahkan keberhasilan yang berulang-ulang. Kemudian di dalam setiap pelatihan ini kita akan berikan yang namanya akademi independen, jadi pelatihan gratis untuk para warga Jakarta, ya, sehingga semuanya bisa terupdate terhadap perkembangan-perkembangan baru. Kebetulan saya di bidang teknologi, saya mempelajari artificial intelligence, saya mempelajari blockchain, saya mempelajari robotika, ya, sehingga sangat memahami bagaimana perubahan-perubahan teknologi ini mewarnai pola bisnis yang ada, mewarnai pola interaksi para warga Jakarta dan lain-lain, ya. Sehingga kita ambil hikmah positifnya, kemudian kita kembangkan untuk kesejahteraan warga Jakarta. Nah, yang kedua, ini kita mendengar banyak keresahan. Yang pertama penyimpangan, kedua korupsi, pungutan liar, kemudian manipulasi data, kemudian ada orang dalam, ya, yang melakukan yang tadi mismanagement tata kelola pemerintahan. Dan keresahan itu, ya, ini menimbulkan keinginan bagi kami untuk bagaimana bisa mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan ini. Bayangkan dana bantuan sosial seperti KJP, ya, seperti KJMU, bahkan KLJ untuk lansia, ya, itu banyak yang dipotong. Anggarannya 600.000, penerimaannya 300.000 untuk lansia. Bahkan banyak yang sudah tidak mendapatkannya lagi. Nah, ada suatu teknologi blockchain yang mampu, ya, yang mampu untuk bisa menghindari permasalahan ini. Kenapa dia bisa menghindari? Karena blockchain ini dia tidak ada fasilitas untuk bisa mengedit, fasilitas untuk memanipulasi data, ya, menghapus, yang ada hanya menambah, dan semua tercatat secara desentralisasi, ya. Bila ada yang mengubah, maka akan ketahuan. Dan ini nanti kita akan terapkan sebagai mekanisme dasar kita, yaitu misalnya di pengadaan barang dan jasa, di penyerahan bantuan sosial, di pengelolaan keuangan, dan bagaimana penggunaan anggaran itu. Jadi mulai anggaran itu bisa didapatkan, sampai apa nih penggunaannya, untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik, untuk bantuan sosial, atau untuk apa? Itu bisa terlihat. Sehingga dengan transparansi ini, maka publik bisa berpartisipasi. Bila ada kejanggalan dan lain-lain, bisa langsung dimonitor, dipantau, bisa langsung dievaluasi. Sehingga kami sebagai, nanti bila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, bisa melakukan respons yang cepat. Bahkan kita bisa proaktif, ya. Dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Mereka sudah banyak yang resah karena sudah berbulan-bulan mereka menyampaikan tetapi tidak ada tanggapan, ya. Untuk itu kita akan proaktif. Nah, salah satu proaktifnya adalah apa? Dengan menggunakan teknologi AI, ya, untuk melihat semua ketimpangan yang ada, ya. Kita bisa tahu permasalahan, bukan kita diberitahu, tapi kita sudah tahu lebih dulu. Untuk itu secara proaktif kita bisa berikan solusi bagi mereka
tempat-tempat yang nanti kita lihat punya ketimpangan sosial yang tinggi. Ini nanti kita lakukan. Jadi teknologi bukan nanti dimanfaatkan untuk misalnya AI untuk bisa menghilangkan, mem-PHK banyak orang, tetapi teknologi sebagai alat produktivitas, teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang utuh, masyarakat yang berdaya, dan juga masyarakat yang bermoral dan beradab. Ya. Jadi kita akan tekankan ini kunci daripada transparansi dan partisipasi publik. Kemudian dengan teknologi juga ya, kita ingin memiliki teknologi yang mandiri, bahwa anak-anak bangsa bisa untuk membangun ekosistem, mulai dari perangkatnya, mulai dari jaringan komunikasinya, mulai dari platformnya, mulai dari aplikasinya, buatan anak bangsa. Kita ingin jadikan Jakarta ini adalah pusat inovasi regional dan internasional. Kita ingin juga jadikan sebanyak-banyaknya talenta-talenta digital. Literasi digital kita akan berikan bukan hanya kepada Gen Z millennials, tetapi lansia. Mereka juga bisa produktif ya. Nanti kita akan menyempurnakan Jaki dengan membangun super portal, super apps ya, yang di sana ada kesehatan dengan preventive medicine, preventive treatment untuk para warga Jakarta. Sebelum sakit kita sudah berikan berbagai konsultasi untuk pola hidup sehat. Ini tadi saya ketemu putranya Prof. Hembing ya, ini luar biasa. Kita ingin nanti perbanyak herbal ya, sebagai untuk warga Jakarta ini bisa sehat. Kemudian nanti untuk yang ingin pendidikan yang tinggi ya, kita juga akan berikan selalu pelatihan-pelatihan dengan memasukkan aplikasi itu di aplikasi pendidikan. Sampah yang tadinya sampah itu dibuang, kita akan jadikan ekonomi sampah untuk pendapatan para warga. Aplikasinya nanti ada. Kemudian juga mengenai logistik, mengenai keuangan, mengenai transparansi, mengenai partisipasi publik, kita akan buat sehingga nanti karena kita dari independen, kita adalah petugas rakyat, maka dari itu kita ingin masyarakat berpartisipasi langsung bersama kami di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kita akan bangunkan semua sistem itu yang memungkinkan warga Jakarta untuk berpartisipasi aktif. Bukan saja menyampaikan keluhan, tetapi bahkan sampai ke kebijakan. Kita ingin nanti tatap muka sebanyak mungkin para warga dengan kami. Caranya bagaimana menggunakan teknologi digital sehingga bisa tatap muka online, tatap muka independen bersama kami kita jadwalkan sehingga sebanyak mungkin aspirasi bisa nanti kita tangkap untuk pengambilan kebijakan. Bapak-bapak, ibu semua masyarakat Jakarta bisa mengkritisi kami kalau kami salah, bisa mengawasi kami kalau kami salah dengan mudahnya menggunakan aplikasi. Untuk itu semua nanti akan mendapatkan konektivitas informasi karena itu adalah hak warga Jakarta untuk dapat berkomunikasi dan untuk mendapatkan informasi. Itu ada di Undang-Undang Dasar kita. Untuk itu kita akan jalankan undang-undang ini. Kita jadikan Pancasila sebagai pedoman utama di dalam menjalankan visi misi kami. Itu adalah yang utama bagi kami. Mungkin demikian dari kami. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nah, ketemunya ini luar biasa. Ketemunya Bapak gimana nih? Ya, pertemuan. Ya, silakan. Berjuang dari tahun 2019. Ya,
ternyata dari 2018 saya sudah membuat buku. Tolong nanti buku saya dikasih, ambil. Jadi saya membuat buku. Perjuangan ini ternyata saya mulai tahun 2018. Sejak saya menuliskan buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Di dalam buku tersebut banyak hal yang saya tuliskan dan terjadi ketika masa pandemi yang kemarin. Di situ saya tuliskan namanya fear engineering, rekayasa ketakutan yang dimainkan oleh media. Itu yang kata Bung Karno, perjuangan kami adalah melawan penjajah, tapi perjuangan kalian generasi muda akan menghadapi bangsa sendiri. Bangsa seperti apa? Bangsa yang orangnya rakus tamak terhadap Tuhan. Saya dulu belum paham apa yang dimaksud masa berantem dengan bangsa sendiri. Ternyata mereka-mereka yang menjadi regulator tetapi tamak terhadap uang. Mereka membuat kebijakan yang mementingkan kelompoknya sendiri. Mereka memanfaatkan rakyat, suara rakyat untuk tetap melanggengkan kekuasaannya. Dan setelah itu, goodbye, my love. Saya harus menyampaikan ini, kenapa ini kesempatan kami untuk didengar ketika kami ngomong. Nah, lalu tahun 2019 saya menerbitkan buku tersebut dan kemudian tidak lama kemudian saya naik bintang 3, terjadilah COVID-19. Ya, diawali tanggal 31 Desember, kemudian diumumkan tanggal 12 Januari, pas saya ulang tahun. Oh, namanya COVID, ditemukan virus namanya COVID. Tidak lama kemudian mulailah dilarang kita kemana-mana, suruh berjarak, pakai masker dan sebagainya. Di situ saya terpanggil untuk berjuang. Saya kenapa terpanggil? Karena ada satu hal yang saya tidak setuju. Ada dua hal. Yang pertama, kok dilarang ibadah? Berarti kebijakan ini tidak takut kepada Tuhan. Kebijakan yang benar itu tidak boleh melanggar Pancasila. Lalu banyak tempat ibadah yang tidak mau menerima kami kalau datang. Kenapa? Katanya nggak boleh. Kalaupun datang, suruh berjalan. Padahal bagi rekan-rekan saya muslim itu harus nempel, betul? Tuh. Harus namanya apa? Sap. Itu harus. Kalau tidak, katanya bisa sah, betul? Tapi tetap jalan. Jadi saya melihat ada keanehan-keanehan. Kami juga, saya yang non-muslim tidak boleh ke gereja. Saya bingung. Orang ketakutan, takut mati, harusnya cari Tuhan lebih sering lagi, betul bang? Bukan disuruh jauh. Nggak benar. Ini saya melihat, saya terpanggil di situ. Mati iya karena takut. Saya lebih baik mati karena mempertahankan iman saya daripada saya mati karena saya takut. Ini buku saya yang saya buat. Kelihatannya lucu seperti anak kecil, tetapi isinya ini semoga bermanfaat. Nanti akan saya bagikan beberapa. Ya. Saya berikan dulu kepada ketua. Ya, ketua. Saya berikan kepada DKI. Nanti yang lain saya siapkan karena cuma bawa sedikit. Ya. Di sini saya tuliskan Indonesia harus melompat. Ya. Melompat itu seperti apa? Jadi selama ini kita lupa bahwa negeri kita sudah menjauh dari cita leluhur yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua dan keempat, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya belajar dari situ. Jadi kuncinya di situ. Apakah kita sekarang merdeka? Tidak. Bukan belum, tidak. Ya, kita dijajah oleh sistem ekonomi kapitalis. Hanya orang-orang yang bermodal kuat dan dekat dengan orang dalam lah yang mempunyai kesempatan. Itu bukan ekonomi Pancasila. Kalau Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kami hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dasarnya pemimpinnya harus adil. Tanpa adil maka tidak akan beradab memperlakukan warga atau rakyat. Kemudian ribut saya dicopot karena dianggap tidak sejalan dengan program penguasa. Saya tidak merasa melawan penguasa, tetapi saya merasa terpanggil untuk menyampaikan informasi yang saya tahu benar kepada mereka dengan harapan mereka mau mendengarkan dan selamatlah bangsa ini dari berkepanjangannya PSBB per 2 minggu. Ternyata itu adalah bagian daripada health industry. Health industry bukan healthcare. Kesehatan dijadikan industri. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, apalagi masalah keselamatan jiwa. Itulah kenapa saya punya tagline dari awal, selamatkan jiwa keluarga kita. Gara-gara takut makan, kita melayang jiwanya, menyerahkan diri kita untuk menerima racun yang dimasukkan ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Hanya karena ketakutan tidak bisa ke mall, tidak bisa terbang, takut ini, takut itu, kapan merdeka? Orang yang masih punya rasa takut dia tidak merdeka walaupun dia orang kaya. Saya mengajak kepada kita menjadi orang-orang merdeka, tidak pernah ketakutan hilang apapun juga, karena kita tahu kematian hanyalah perpisahan dari tubuh fisik dan berjumpa dengan si pencipta langit dan bumi. Kita memerlukan Jakarta aman. Kemudian setelah saya dicopot, saya dianggurin, saya diparkir sampai pensiun selama 3 tahun. Jadi jabatan itu tadi hanya nama saja, tetapi saya tidak punya tempat duduk, tidak punya ruangan, saya hanya nongkrong di bawah pohon Kamboja. Tapi dengan kebahagiaan hati pimpinan yang ada di saya, ada suatu tempat disuruh renovasi untuk jadi tempat perhentian sementara. Sampai akhirnya saya pensiun, tapi dari situ saya sudah punya jiwa yang menggelora. Ini adalah permainan politik global. Saya mengerti apa yang terjadi, sehingga banyak pengetahuan yang saya dapat yang mungkin Bapak Ibu bingung dengan pola pikir saya. Karena saya diberikan hikmat dari Tuhan, dibukakan hal-hal yang tidak ada di bangku sekolah, sehingga orang mengatakan saya halusinasi. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dunia yang tidak kelihatan mata. Kita hanya mengenal yang material, kita tidak mengenal yang immaterial. Padahal kehidupan kita datang dari yang tidak ada dan sekarang ada. Kita digiring menjadi manusia-manusia materialistis karena kita hanya percaya apa yang kita lihat. Padahal iman kita itu ada, bukan karena kita melihat. Ya. Dan ini ada dalam filosofi saudara-saudara Tionghoa semua. Bukan hanya ini adalah berlaku umum. Kemudian dari situ saya pikir ini tidak bisa didiamkan karena saya tahu ujungnya. Kenapa Bill Gates yang berbicara tentang pandemi? Apa urusan dia dengan kesehatan? Ternyata ada udang di balik batu. Dia mau software dia suatu saat dipasang di tubuh manusia. Nggak mungkin seorang yang bukan ahli kesehatan berbicara tentang kesehatan. Tetapi dia yang mengendorse World Health Organization untuk memainkan ini dengan terlebih dahulu membangun isu-isu dan membuat data-data dan menggunakan ahli-ahli yang katanya kredibel. Tapi ahli-ahli lain juga banyak yang menentang, tetapi tidak dimuat di media mainstream. Dan itulah yang membuat rakyat takut. Dan kalau waktu itu ada yang bilang saya tidak percaya itu, maka dia akan ditangkap. Ya. Padahal betul kalau kita tidak percaya, tidak boleh percaya. Kenapa? Karena saya mengendar kita percaya hanya pada Tuhan. Jadi musyrik kalau di Muslim percaya selain Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Lanjut. Akhirnya setelah mendekati pensiun, hati saya bilang saya harus maju ke ranah politik. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah politik. Karena apa yang terjadi, baik inflasi itu adalah politik ekonomi global.
masalah pandemi kemarin itu juga agenda politik global, bukan masalah kesehatan. Kesehatan hanya menjadi cover kedok untuk menghancurkan ekonomi suatu bangsa. Ya. Kalau mereka mengatakan, oh kami berhasil mengatasi, mereka bukan Tuhan, dia saja tidak bisa menyelamatkan diri dia. Gitu. Ini permainan. Ya, mereka makin kaya, rakyat makin miskin. Sekarang kita lihat, menterinya kembali lagi menjabat. Dia bukan orang kesehatan dan dia memberikan pernyataan di koran, selamat menikmati 5 tahun lagi bersama saya. Itu kode dari dia. Ya, kode dari dia bahwa lu lihat nanti rasa dari saya pasti tidak enak. Tanpa persatuan kita tidak bisa menghadapinya. Lalu karena itu kami bersama Pak Kun dan Ibu Siti Fadilah, saya pertemuan itu gara-gara kami berjuang menolak nyamuk berwolbachia bulan November yang tadinya akan disebar di Bali sebanyak 240 juta nyamuk yang dikirim dari Monash University Australia. Kami bertemu dan kami sepakat untuk press conference bersama tokoh masyarakat Bali dan Prof. Richard Clifford yang videonya viral di mana-mana yang mengatakan negara atau bangsa dalam keadaan genting. Siapa yang pernah melihat videonya? Ada? Nah itu beliau di Bali, kami di Jakarta di hotel Grand Mika. Kami press conference dengan beliau untuk menolak karena besoknya akan disebar oleh lembaga LSM mungkin ya, yang dibiayai oleh Mr. Bill Gates dari sana. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sementara batal waktu itu. Katanya mudah-mudahan batal. Nggak tahu karena nyamuk kan bisa tinggal dingin aja kan. Bayangkan penduduk di Bali kurang lebih 1 jutaan. Ya, 1 juta. Nah, bayangkan satu orang dapat bagian berapa kalau dibagi rata. Tapi kan nyamuk nggak bisa bilang bagi rata kan, suka-sukanya dia. Nah, manusia aja nggak bisa diatur, apalagi nyamuk. Disitulah pertemuan awal kami. Waktu berjalan saya terus dan begitu mendekati Desember, saya mengatakan dalam hati, setelah pensiun saya akan langsung deklarasi. Karena saya tidak bisa diam melihat bagaimana bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan kondisi yang tidak punya apa-apa, apalagi 3 tahun saya dibuat menganggur, tidak ada jabatan. Artinya saya sedang dalam tidak berkelimpahan. Saya hidup hanya untuk bisa makan dan bahkan tidak sempat lagi untuk beli baju baru, memikirkan jam tangan dan sebagainya. Karena jam tangan sudah ada di handphone. Kadang-kadang jam tangan saya mati, saya lihat mati tapi saya pakai aja karena kebiasaan. Ya, saya sering jarang pakai jam tangan juga karena nggak ada gunanya juga, cuma gaya-gayaan. Lalu pada saat bulan Desember saya bilang setelah pensiun saya akan mendeklarasikan diri. Orang tua saya menentang dan kurang mendukung karena kamu gila kali, kamu punya apa? Oke, karena Tuhan taruh dalam hati saya, bebaskan bangsa ini dari perbudakan sistem ekonomi global. Jadi bukan karena saya mau nafsu, bukan. Ada sesuatu yang kami perjuangkan untuk menyelamatkan semua umat yang ada di Jakarta dan juga terutama nanti untuk Indonesia. Kami berjalan seperti itu. Tanggal 3 Februari saya deklarasi di Gedung Juang 45 di Salemba. Cikini. Nah, saya belum kepikiran dengan Pak Kun karena beliau ini kan pendiam, mesem. Dan saya belum tahu kalau beliau ini adalah bayi ajaib sampai saya mampir ke rumahnya. Lalu saya lihat ada bunyi, apaan sih itu? 12-8 bulan. Ini apa? Saya ini, bahaya juga saya. Terus saya lihat sebelah lagi ada putranya yang di umur berapa? 18 tahun sudah double degree
lulus dua sarjana di dua kampus. Itu berarti masuk muri juga rupanya. Jadi bapaknya beliau muri juga, cucunya juga muri. Waduh. Mungkin kalau cucunya baru namanya. Ya. Nah, saya berjalan di situ, mulai saya deklarasi, saya belum ada wakil, belum ada kepikiran. Karena apa? Masih tanya Tuhan siapa? Gak ada gambaran. Yang pasti kalau saya non muslim, saya sudah bilang saya mau cari yang muslim. Itu syarat mutlak. Tapi biar kelihatan bagaimana, saya mau cari yang pakai jilbab. Ya. Tapi ibu-ibu, ya. Karena kan wanita lebih banyak daripada. Terus kemudian lama saya tes semuanya, kok nggak ada yang cocok. Ada yang kelihatan baik kan, tetapi belum tentu hatinya baik. Sampai akhirnya kira-kira 2 minggu sebelum ditentukan untuk mendaftar, saya dalam hati Ibu Siti Fadila. Tapi beliau minta waktu 2 hari untuk tirakat, puasa, bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya jawabannya apa? Mohon maaf, bukan tidak menghormati permintaannya, tetapi saya sudah tua, anak-anak saya tidak mengizinkan, dan saya tidak mau sejarah masa lalu saya menghambat perjuangan, di mana saya dituduh korupsi walaupun saya tidak melakukannya. Saya bilang, saya akan membersihkan nama ibu nanti. Udah biar aja, ibu sudah sepuh, sudah tidak lincah lagi. Baik, lalu saya minta tolong carikan yang wanita juga. Akhirnya nggak dapat juga. Muncul lagi dari saya yang kebetulan berada di dalam asuhan ibu juga, Ibu Siti, yang namanya Ibu Mira Sumirat. Beliau adalah Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia. Saya akhirnya telepon-teleponan, kelihatannya oke. Lalu saya minta Ibu Siti untuk pertemukan di rumahnya, diajak datang. Saya sudah berharap, wah udah bakal jadi. Ternyata sampai sudah ketemu, waktu berjalan 2 jam, keputusan tidak ada. Nah, kebetulan ada Pak Pun. Lalu datanglah Pak Pun. Ibu Mira ini punya dewan pakar, Pak Pun. Lalu minta petunjuk sama Pak Pun. Pergilah mereka berdua ke luar rumahnya Bu Siti, di depan ada saung. Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 6:04. Akhirnya saya lihat, kok hilang orang ini berdua. Untung nyonyanya nggak tahu. Ya. Kalau nyonya tahu bisa berbahaya. Ternyata mereka berdua pergi ke masjid, sholat apa? Sholat istiqomah. Berdua. Ada jawaban nggak? Dapat jawaban nggak? Enggak. Waktu habis sholat dapat jawaban nggak? Masih bingung kan? Masih bingung. Saya kesel. Keselnya apa? Malam ini saya harus menentukan siapa, karena dalam waktu 1 minggu ke depan namanya harus masuk ke KPU. Aduh, saya gelisah nih. Akhirnya 1 jam kemudian mereka diskusi. Ibu Siti ditelepon seseorang. Bu, saya melihat, saya nggak tahu melihat mimpi atau punya vision, melihat Pak Pun dilantik jadi wakil ya. Padahal saya nggak kepikiran ya. Terus akhirnya Bu Siti panggil, kayaknya Pak Pun aja kan. Pikir, ya udah deh. Ini peristiwanya kan, ya udah deh bilang gitu. Akhirnya dari situ saya bilang, terus kemudian nggak lama saya langsung ingat nama saya dalam mulai kun fayakun. Tapi saya diam, belum saya ngomong nih. Orang lain yang akhirnya bilang kun fayakun. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita ikuti saja rencana Tuhan. Tidak usah bernafsu untuk apapun juga. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tidak cepat, tidak lambat, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Inilah presisi. Orang yang selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan, dia tidak akan salah dalam mengatur urusan. Tepat.
Nah, kita itu pemimpin yang selalu mengharapkan atau terkoneksi dengan Tuhan, sehingga remote control perjalanan hidup itu dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh hawa nafsu. Makanya banyak di dalam perjuangan ini terjadi distrak. Banyak yang masih pakai akal, dan yang pakai akal ini jengkel dengan saya. Kita harus begini, kita hitung TPS-nya begini, kita punya saksi perlu ini. Wah, mereka berhitung dengan angka. Saya mah santai-santai aja. Tetapi mereka nggak tenang. Mereka uber saya diganggu, saya punya keterangan jiwa. Kenapa? Kita harus begini, kita harus begini. Kalau saya kan tidak punya nafsu, jadi biar aja. Kalau jadi, maka jadilah, ya kan? Supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Walaupun kita punya uang banyak, kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan terjadi. Gitu. Kecurangan akan menguasai kita. Kita kalah karena dicurangi. Ya udah, ya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan akan sampaikan di sini. Makanya mari kita mulai berjalanlah atas rencana Tuhan. Itu pertemuan saya dengan beliau. Nah, sekarang silakan dia sampaikan apa yang disampaikan saya, sampaikan apa yang jadi perjuangan sampai hari ini. Itu perjalanan panjang, Tuhan giring sampai saya di sini. Dan kedepannya seperti apa, saya nggak tahu. Saya serahkan kepada Tuhan. Ujungnya saya nggak tahu. Ada laut merah di depan, Tuhan yang akan buka, bukan saya. Ya, bukan saya. Tuhan yang punya kuasa. Pak Tun, silakan. Tadi sudah dimandatkan untuk ada pantun. Jadi ada 2 pantun nih. Iya. Jalan-jalan di Jakarta, melihat Monas dengan bahagia. Kami hadir dengan kerja nyata. Jakartaku aman karena indah adabnya. Satu lagi ya. Cikini si gondang dia, daripada pusing pilih saja nomor 2. Terima kasih.